Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam kepada ibu guru yang mengajar bidang studi sejarah dan kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini atau yang sedang menonton video ini. Oke, perlu kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa sejarah, yaitu sejarah mengenai tentang kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, pada topik kali ini kami kelompok 5 akan membahas tema atau materi mengenai kerajaan Mataram kuno. Perlu kita ketahui bahwa kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu, yang salah satunya merupakan kerajaan Hindu yang berada di Indonesia. Nah, kerajaan ini yang dulunya merupakan kerajaan ini lanjutan dari kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Nah, pada kerajaan Mataram kuno ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Perlu kita ketahui bahwa yang melatar belakangi berdirinya kerajaan Mataram kuno ini adalah terpecahnya kerajaan Kalingga yang berada di Jawa Tengah, yang mana kerajaan ini terpecah menjadi dua, yang mana adalah salah satunya itu adalah kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang. Oke, perkenalkan, saya Mutiara Rizky Rizali sebagai moderator. Oke, dan selain dari saya ada juga teman-teman saya dari kelompok 5, para anggota kelompok 5 sebagai pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3. Ini dia anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Arifin sebagai pemateri 3. Yang kedua, ada Zizka Sanawika Farasi sebagai pemateri kedua. Baik, perkenalkan nama saya Kaileng Kitra sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir ada Kailan Kitra sebagai pemateri pertama. Oke, tanpa memperpanjang, marilah kita dengarkan sajian materi yang akan diberikan oleh pemateri kita pada presentasi mengenai kerajaan Mataram kuno. Oke, saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Kailan Kitra, dan saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan izin kepada saya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sumber-sumber sejarah dari kerajaan Kalingga dan beserta kehidupan politik-politiknya. Sumber-sumber sejarah dari kerajaan Kalingga yang pertama adalah Prasasti Canggal yang terjadi sekitar tahun 654 Saka atau sekitar 732 Masehi. Dan yang kedua adalah Prasasti Kalasan yang terjadi sekitar 700 Saka atau sekitar 778 Masehi. Dan yang ketiga adalah Prasasti Kelurak yang terjadi sekitar tahun 740 Masehi. Dan yang terakhir adalah Prasasti Balitung yang terjadi sekitar 907 Masehi. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan kehidupan politik Raja Sanjaya. Yang pertama itu Raja Sanjaya itu mendirikan Swalingga baru, dan yang kedua membangun pusat pemerintahan baru, dan yang ketiga memindahkan ibu kota Kalingga menjadi ke Bumi Mataram, dan yang keempat mengubah nama kerajaan Kalingga menjadi Medangi Bumi Mataram, dan yang terakhir adalah digantikan oleh putranya Rakal Panangkaran. Nah, pada tahun 762 Masehi, Sriwijaya menaklukkan Wangsa Sanjaya di tanah Sunda dan di Bumi Mataram. Nah,
Nah, juga di tahun 847 ini, Raka Pikatan berhasil mengusir Wangsa Shivendi dari bumi Mataram. Dan yang terakhir adalah Rakai Pikatan, yaitu menggantikan Samarantunga, ibu kota pindah ke Mamarai. Wika Farasti dari kelas 10 akan melanjutkan pemateri, yaitu pemateri kedua, yaitu kehidupan sosial dan ekonomi. Kehidupan sosial, meskipun keagamaannya terdiri atas agama Hindu dan agama Buddha, masyarakat tetap hidup rukun dan saling bertoleransi. Bukti mereka yaitu bergotong royong dalam membangun Candi Borobudur. Segi aspek ekonomi, adanya usaha perdagangan. Buktinya, pada prasasti Purwerojo pada tahun 900 Masehi dan pada prasasti Wongiri pada tahun 900 Masehi. Selanjutnya, ada kehidupan budaya. Kebudayaan pada kerajaan Mataram kuno adanya dibangun Candi Windo, yaitu Candi Bimi, Candi Arjuna, Candi Nakula, Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Ratu Boko, dan Candi Barong. Dan adanya lagi dibangun Candi Buddha, yaitu Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Sari, Candi Pawon, dan Candi Mendut. Oke, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu materi tentang Kerajaan Mataram kuno. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Rakai Sumbadiyah Wawa gugur setelah istana Madang Mataram diserang Sriwijaya. Kelak setelah mendengar Kerajaan Madang ternyata tumbuh di Jawa Timur, kekuatan Wangsa Sailandra di Jawa Tengah tetap berupaya menghancurkan Empu Sindok atau pendiri istana. Terjadi pertempuran di Anjuk Ladang yang sekarang disebut Nganjuk. Empu Sindok berhasil memukul mundur pasukan musuh. Baiklah, sekian materi mengenai Kerajaan Mataram kuno. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Rizky dan para pemateri lainnya. Nah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita, yaitu mengenai Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno ini atau Kerajaan Medang ini mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Dharma Tungga yang di bawah kepemimpinan dinasti Shailendra. Dan hikmah yang kita ambil yaitu kuatnya adanya rasa toleransi. Kenapa? Karena hidupnya antara dua agama yang berdampingan, yaitu Hindu dan Buddha. Oke, itulah kesimpulan mengenai materi Kerajaan Mataram kuno. Kami dari kelompok 5 mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam referensi kami. Apabila kami salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.